Di video kali ini kita bakalan bahas lagi bermain game PS2 menggunakan emulator PC XX2. Dan untuk kalian yang belum nonton bagaimana cara proses instalasinya, setting BIOSnya, setting joysticknya, setting cover gamenya, kalian bisa nonton videonya di sini atau langsung saja cek di deskripsi video ini. Dan khusus untuk video kali ini kita bakalan coba bermain game-game PS2 menggunakan keyboard dan mouse. Untuk kalian yang belum punya joysticknya ya, malas beli joystick, kalian bisa nonton video ini karena di video kali ini kita bakalan coba setting emulator PS2-nya itu bisa menggunakan keyboard dan mouse. Dan ini cocok untuk kalian yang suka bermain game-game shooter seperti game Black PS2 atau game Resident Evil 4. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, untuk cara bermain game PS2 menggunakan keyboard dan mouse di emulator PS2 itu mudah sekali. Yang pertama kalian harus sediakan dulu atau cari game yang kalian ingin setting ke keyboard dan mouse. Di sini ada dua game yang bakalan saya setting nanti ya, yaitu game Black PS2 dan game Resident Evil 4. Karena setiap settingan game yang kalian bakalan ubah ke settingan keyboard dan mouse, setiap game itu berbeda-beda. Contohnya game Black PS2 dan settingan game Resident Evil 4 itu settingannya berbeda. Nah, contohnya di sini sebelum kita setting keyboard dan mouse-nya, saya ingin kasih lihat ke kalian ya, gameplaynya ya, sedikit gameplay kalau pakai keyboard dan mouse itu seperti bagaimana gitulah. Oke, di sini saya buka dulu game Black PS2-nya. Nah, ini persis sekali settingan yang ku setting itu game versi PC-nya. Seperti klik kanan itu membidik gitulah. Kalau klik kiri menembak. Di sini ada juga ganti senjata ya. Ada sniper, kita pakai sniper sedikit. Nah, kalau klik kanan zoom juga ada gitulah. Nah, satu selesai. Mana lagi? Di sini ada di sini lah. Nah, ini ada lagi, ini ada lagi, ini lagi. Ah, di sini ini. Nah, zoom. Ah, kena ya. Oh, tidak kena sekali lagi. Ah, oh. Sekali lagi ya, kita membidik dia. Nah, ganti senjata. Nah, lempar bom. Oh. Boom. Oke, seperti itu ya settingannya ya. Dan ini saya betul mainnya tuh pakai keyboard dan mouse. Nah, ini ya. Ya, jalan. Nah, jalan atas, bawah, kanan, kiri. Tembak. Nah, klik kanan, tembak. Nah, mantap ya. Jadi seolah-olah itu ya kita bermain game PC, padahal ini gamenya itu ya game PS2 yang kita setting keyboard dan mouse. Oke, contohnya di sini saya ingin kasih lagi kalian game Resident Evil 4 emulator PS2. Oke, di sini ya. Di sini udah aku setting. Nah, ini ya kalau kita lagi bermain game Resident Evil 4 versi komputernya, versi PC-nya ya. Nah, kalau klik kanan membidik, ini ada burung, kita coba. 1 2 3. Seperti itu. Kita lari ya, tahan shift. Nah, ambil. Asik ya. Coba ya kita masuk di dalam rumah ya. Nih ya, ini nih lihat. Ini kalau saya ini tekan W dan tahan shift, dia larinya tuh lari sprint, lari kencang gitu loh. Oh, klik kanan. Nah, lalu tembak. Asik. Oke, coba kita lihat reload, klik kanan baru reload. Asik ya, mantap sekali ya. Oke, ini dia, kita tembak. 1 2. Keren kali ya. Uy. Persis sekali settingannya yang ada di game PC-nya gitulah. Kalau sepertinya nih, kalau kita mau putar kebalik belakang, ini persis sekali yang ada di settingan game PC-nya. Kita lompat. Nah, di sini ada monster to the store. Kita lari dulu. Kita lari. Ini. 1 2 3. Oke, selesai ya. Kita ambil dikit, lalu kita save datanya. Sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada. Kita reload dulu. Kita ambil dulu, ini ada darah ya. Kita gunakan saja tadi ya. Kita ambil ini juga, kita ambil. Dan kalau lihat inventory-nya bagaimana, Bang? Kita bisa lihat dari sini ya. Ini mapnya. Map inventory-nya itu saya bisanya tekan key. Di sini saya akan gunakan, kita use, yaitu kita pakai ya. 1 2. Kamu jangan lari ya. Mana? Ini kasihan sekali nih. Kita tolong dia. Oke, seperti itu ya untuk cara bermain game emulator PS2 menggunakan keyboard dan mouse. Di sini saya tidak menggunakan joystick sama sekali. Saya hanya menggunakan ini. Ini dulu. Kita sprint. Ya asik ya. Klik kanan. Tembak. Asik.
Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya, bagaimana cara menyetingnya atau bagaimana cara setting to the ting. Oke. Oke, untuk cara menyeting keyboard dan mouse di emulator PS2 atau game-game yang kita bakalan mainkan nanti menggunakan keyboard dan mouse itu mudah sekali. Kalian bisa masuk ke setting ya. Oh ya, sebelum itu di sini saya menggunakan emulator PS2 yang versi latest stabil, bukan yang latest nightly ya, tapi saya pakai yang latest stabil. Untuk kalian yang pakai latest nightly, kalian bisa mengikuti saja ya, karena prosesnya itu sama-sama saja ya. Oke, sudah itu kalian masuk ke settings, lalu pilih ke controllers. Nah, di bagian global setting ini banyak yang skip, padahal di bagian ini ada menu atau yang kalian harus centang bisa masuk ke pengaturan keyboard dan mouse. Nah, di bagian mana bang? Di bagian mouse pointer source-nya ini enable mouse mapping-nya kalian centang. Kalau kalian tidak centang, itu di bagian pengaturan pengaturan kameranya itu tidak bisa aktif. Kalian centang, dan untuk settingannya ini berbeda-beda ya. Setiap gamenya ini berbeda-beda. Di sini saya menggunakan settingan game Black PS2. Itu settingannya seperti ini. Tapi untuk game Resident Evil itu settingannya berbeda lagi. Contohnya di sini. Di sini saya udah buat beberapa ya. Di sini saya udah buat game Black, dan game Black itu ya settingannya seperti ini. Nah, ini untuk speed ininya ya, speed controller kameranya. Oke? Ini. Tapi untuk di game Resident Evil 4 tuh settingannya tuh berbeda. 40, 42, 20, 20. Berbeda ya. Jadi setiap game itu settingannya berbeda-beda. Dan di sini kalian bisa bikin, kalau misalnya lagi pengen bermain game Black, nah kalian bisa centang saja yang ini ya, pilih, lalu pilih apply dan kalian mainkan. Oke, itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke tahap proses mappingnya atau tahap masukkan tombol-tombolnya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke sini, controller pro 1, dan satu lagi nih, sebelum kita setting ke tombol-tombolnya, di bagian sini juga nih, di bagian settings. Di bagian settings ini analog sensitivity-nya juga setiap gamenya berbeda-beda. Contohnya di sini, game Black PS2 saya berikan 170% untuk sensitivity-nya. Tapi untuk di game Resident Evil 4 itu settingannya berbeda lagi. Nih ya, settingannya berbeda lagi. Di sini saya menggunakan default 133. Oke, jadi gitu ya. Setiap game yang kalian ingin ubah ke keyboard dan mouse itu settingannya berbeda-beda. Kalian coba-coba saja gitulah. Oke, kalau misalnya sensitivity-nya kurang, kalian tinggal tambahkan saja seperti di game Black ini ya. Di sini saya tambahkan sensitivity-nya sangat tinggi ya, karena game Black itu kan butuh sensitivity yang cek kencang-kencang gitulah. Jadi sesuaikan saja. Oke, kita langsung saja masuk ke settingannya. Mana nih? Oke, untuk cara menyetingnya itu mudah sekali. Sebelum kalian setting, kalian jangan arahkan di bagian syarat ini ya. Jangan kalian arahkan, tapi kalian buat new profile. Nah, kalian klik new profile, lalu kalian ketik nama game yang kalian ingin ubah ke versi keyboard dan mouse-nya. Contohnya di sini ya game apa ya? Game Black lagi ya. Contohnya game Black gitulah. Contoh PS2. Nah, lalu kalian klik OK. Nah, di sini apakah kamu ingin mengcopy semua bending-bendingnya ini? Kalian pilih no saja. Oke, pilih tidak. Itu bakalan kosong seperti ini dia. Jadi kita bakalan buat dari nol. Oke, seperti itu. Oke, mantap. Setelah itu di apply dulu, play, yes, dan kalian besok lagi ke controller. Nah, lalu bang, bagaimana bang kita bisa mengetahui settingannya? Nah, ini dia ini. Ini yang banyak yang belum tahu. Yang pertama, kalian bisa cari settingannya di internet bebas di mana saja, tapi itu bakalan membuang-buang waktu. Sekarang kita akan memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang, yaitu AI. Oke, biasanya saya carinya tuh di sini ya. Di sini kalian close dulu. Biasanya saya carinya di ChatGPT. Bang, ChatGPT itu bagaimana? Nah, kalian ketik saja di internet kalian, di browser kalian ya, ChatGPT. ChatGPT ya, GPT kayak gini. Lalu kalian pilih aja yang paling atas. Nah, setelah itu kalian login pakai user akun kalian. Terserah kalian pakai Gmail, apapun itu kalian login gitulah. Atau kalian tidak perlu login juga tuh sebenarnya itu udah bisa. Nah, di sini kalian harus setting ke gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia. Oke, kita set AI-nya ya supaya bisa berbahasa Indonesia gitulah. Nah, setelah kita sudah setting ke bahasa Indonesia, selanjutnya kita masukkan keywordnya, kata kuncinya gitu lah. Kata kuncinya kalian bisa setting seperti ini ya. Kalian tinggal ganti saja nama gamenya yang kalian ingin ganti seperti ini. Buatkan saya settingan joystick convert ke keyboard mouse pada game. Nah, pada gamenya di sini kalian hapus. Ya, gamenya tuh game apa? Gamenya misalnya game yang kita bakalan setting ya, game Black PS2, game plus. Nah, dalam bentuk tabel titik. Oke, lalu kalian enter.
nanti otomatis AI-nya itu bakalan buatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, canggih ya. Asik. WSD R2 itu apa? R2 itu ya klik kiri, L2 untuk klik kanan. Square-nya itu apa? Square itu kotak ya namanya. Bisa itu R reload. X-nya itu apa? Space, spasi. R1-nya apa? Gitu. Otomatis bakalan dibuatkan. Dan di sini kalian tinggal masukkan saja. Kita masuk lagi ke aplikasi emulator PS2-nya. Oke, masuk ke settings. Kita kan sudah dapat nih settingannya ya dipakai ChatGPT. Nah, di sini kalian ubah lagi lah. Di sini ya, Black contoh PS2. Jangan lupa di sini kalian centang juga ya, centang. Dan di sini juga kalian atur saja sensitivity-nya ya, sesuka hati kalian. Oke, misalnya tadi itu kayak saya kasih misalnya 65. Di sini speednya ini nih. Nah, ini inertianya ini semakin tinggi itu semakin kencang ya. Nah, untuk game Black itu ya harus tinggi-tinggi karena sensitivity-nya itu harus tinggi juga. Dan di sini cukup kasih 40 cukup lah untuk dead zone-nya. Pokoknya intinya di bagian sini lah, inertianya itu harus tinggi. Oke, sudah. Setelah itu kita setting lagi di bagian settings. Nah, di sini settingnya sensitivity-nya. Analog sensitivity-nya itu di bagian sebelah kanan itu untuk kameranya. Kita setting ke 100 misalnya 170. Di sini bebas ya, kalian harus apa ya, setting-setting gitu loh. Oke, sudah, kita masuk ke bendings, lalu kita atur saja untuk di bagian analognya kalian tinggal klik saja, klik kiri lalu arahkan ke sebelah kiri mouse-nya. Nah, otomatis akan terbaca mappingnya. Lalu sebelah kanan lagi untuk analog sebelah kanannya kalian klik lalu ke sebelah kanan. Oke, contohnya gini ya. Lagi berikutnya down, kalian klik lalu ke bawah. Lalu atas juga klik lalu ke atas mouse-nya. Oke, sudah seperti itu. Dan di sini tombolnya ya di sini kalian bisa tekan ya seperti game-game biasanya gitulah, pakai WASD gitu. Selanjutnya di sini untuk granatnya ya sebenarnya 1 2 3, 4. Di sini tombol selectnya biasanya saya menggunakan sama dengan, dan di sini startnya backspace. Dan di sini tadi square-nya apa? Square-nya itu R kotak ya, ini nih. Kalau kalian bisa lihat di sini kita lihat gini, reload itu R square kotak. Ya, di sini lempar granat tuh G, tapi biasanya sini diganti jadi F. Nah, terserah kalian ya, atur-atur saja. Kalau misalnya kalian suka dengan settingan yang dibuatkan ChatGPT, kalian pakai. Tapi kalau misalnya ada yang melenceng, ya kalian bisa setting sendiri pakai settinganmu gitulah. Oke, apalagi nih berikutnya. Nah, kalau kita mau setting mapping joysticknya ini, itu bakalan makan waktu ya sedikit lama. Jadi kita skip saja. Kalian bisa setting sesuka hati kalian. Yang intinya saya udah berikan apa namanya? Berikan poin-poinnya ya. Seperti bagaimana cara mencari mapping game yang kita inginkan. Kalian bisa cari itu di ChatGPT. Kalian tinggal ketik saja ya keywordnya. Misalnya buatkan saya settingan game, misalnya game God Hand versi keyboard mouse-nya. Seperti itu. Kalian setting saja atau cari-cari saja di ChatGPT. Itu bakalan banyak kok keluar. Untuk kalian yang ingin coba settinganku ya, game Black ini, game Black dan Resident Evil 4, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Di situ nanti bakalan ku taruh linknya untuk khusus game Black PS2-nya. Bang, bagaimana cara memasukkan mappingnya? Kalian tinggal copy saja ya. Caranya kalian bisa masuk ke sini. Itu ada di settingan sininya. Kalian bisa masuk ke folder PCSX2. Kalau kalian yang pakai installer itu bakalan muncul foldernya di dokumen, yaitu folder PCSX2. Nah, lalu kalian masuk ke folder input profiles. Nah, di bagian yang inilah. Di bagian yang ini kalian masukkan settingan yang ini. Nanti bakalan ku kasih ya ke kaliannya. Nanti bakalan ku kasih untuk game Black PS2 dan game Resident Evil 4. Nah, kalian download filenya lalu kalian masukkan di folder input profile. Otomatis nah nanti di bagian profile sini itu bakal muncul seperti ini. Contohnya di sini. Di sini saya akan hapus ya. Saya coba akan hapus yang ini contoh dan God Hand. Oke, apa yang terjadi ya? Kita lihat lagi di emulator PS2-nya. Kita masuk ke setting controllers. Nah, otomatis itu yang terbaca 2 saja. Karena kenapa? Karena kita sudah hapus. Hapusnya itu di mana? Di sini. Jadi sekali lagi kalau kalian ingin bermain settingan yang sudah saya buat, yaitu game Black PS2 dan Resident Evil, kalian masukkan di mana? Di dokumen, lalu di folder PCSX2, lalu di folder input profile. Lalu kalian masukkan saja. Otomatis itu akan terbaca. Caranya kalau tidak terbaca, kalian tutup dulu aplikasi emulator PS2-nya, kalian tutup, lalu kalian masuk ke setting, controllers, dan kalian langsung cek saja. Itu nanti bakalan ada otomatis. Seperti itu ya untuk cara memasukkan mapping settingan
emulator PS2 dan juga bagaimana cara menyeting game-game PS2 yang kalian ingin mainkan pakai keyboard dan mouse dengan cara jembatannya yaitu menggunakan ChatGPT untuk mencari mapping-mappingnya. Seperti itu. Mudah, bukan? Mudah. Oke, apalagi yang ingin kita bahas? Nah, oke, saya rasa sudah cukup ya untuk video kali ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video ini, karena di video ini ku bahas setuntas-tuntasnya ya permasalahan bagaimana cara menyeting keyboard dan mouse. Dan untuk di video berikutnya mungkin aku bakalan bahas bagaimana cara memindahkan save data ya, save data game yang kita mainkan gitu. Misalnya di game 1 ya, di laptop 1. Tapi save datanya kita pengen lanjutin lagi di komputer lain. Nah, itu dia, save datanya bagaimana bang? Di video berikutnya bakalan ku bahas, oke? Terima kasih untuk kalian yang sudah request video ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Terima kasih ya channel Olo. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.